Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, teman-teman sekalian juga pasti sama-sama udah ngeliat bareng tadi balapan Moto3 seri Catalunya 2026 yang dimenangkan oleh Maximo Kiles. Cuma memang berita besarnya adalah teman-teman sekalian, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang start dari posisi 20 itu akhirnya memperlihatkan kepada kita ya gimana daya juangnya dia, terus habis itu gimana dia begitu impresif banget dalam balapan, namun tidak menyisakan strategi yang akan kita bahas ya di podcast ini adalah strateginya Veda Ega Pratama di balapan sirkuit Catalunya ini yang begitu apik sehingga mengantarkan dia bisa finish di posisi 8 dan menjadi pembalap Honda terdepan teman-teman sekalian. Luar biasa, jadi gendong Honda di sini dan juga gendong pastinya Honda tim Asia udah pasti ya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti apa sih balapannya gitu ya. Nah, saya mau ceritain kepada teman-teman sekalian mungkin dari awal dari race weekend MotoGP Catalunya khususnya di kelas Moto3 di mana seperti kita ketahui di sesi Jumat dan di sesi Sabtu itu benar-benar merupakan sesi yang nggak mudah buat Veda Ega Pratama ya. Di sesi Jumat hasil dari sesi praktis tuh Veda tuh nggak bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua di mana dia harus masuk menjadi top 14 atau 14 terdepan dalam timesheet di sesi praktis gitu loh teman-teman sekalian dan dia berada di posisi di bawah 14 sehingga dia harus masuk ke kualifikasi pertama gitu ya. Veda Ega Pratama mengatakan sendiri ya di press release-nya bahwa dia memiliki kayak misalkan confident yang kurang juga terutama kalau dilihat dari sirkuitnya sendiri yang temperaturnya cukup rendah dan juga level dari grip atau cengkraman dari aspal yang juga cukup rendah. Jadi ini menjadi sebuah masalah buat Veda Ega Pratama untuk bisa langsung kenceng dari awal teman-teman sekalian. Dan di hari Sabtunya kemarin gitu ya di sesi kualifikasi pertama atau Q1 itu Veda juga nggak sempet ya, atau nggak bisa mengembangkan atau bisa finish di posisi top 4 atau 4 besar di sesi kualifikasi satu untuk bisa naik ke kualifikasi kedua sehingga dia tidak ikut kualifikasi kedua sehingga dari posisi kualifikasi itu sebenarnya Veda Ega Pratama itu berada start dari posisi 21. Namun ya ada penalti yang diberikan pada Casey O'Gorman yang dia harus mundur 12 grid yang dia memperoleh posisi gridnya itu 12 sehingga dia 12 tambah 12 24 dan ini menyebabkan Veda naik dari awalnya start dari posisi 21 menjadi posisi 20 di race balapan. Dan kalau misalkan teman-teman sekalian lihat balapannya teman-teman sekalian di race dengan situasi kondisi permukaan track yang cukup sejuk ya kalau buat orang Indonesia ya 20 derajat Celcius permukaan aspal sirkuit dari sirkuit Montmelo di Catalunya ini membuat Veda tuh tidak patah semangat teman-teman sekalian. Start dari posisi 20 ya di lap kedua di lap keduanya itu Veda langsung bisa naik sekitar 8 posisi sehingga pengetahuan saya dia langsung berada di posisi 12 gitu lah teman-teman sekalian. Nah, ini juga merupakan salah satunya kalau kalau saya coba analisa ya adalah dari pemilihan bannya teman-teman sekalian. Coba kita lihat ya. Pemilihan bannya apa yang dipakai sebenarnya. Nah, ini data dari Pirelli teman-teman sekalian dari race Moto3 yang baru aja berakhir di mana umumnya pembalap di balapan race Moto3 di Catalunya itu menggunakan dua strategi ban, yaitu SC1 SC2 SC2 ya kombinasi SC2 SC2 which is artinya lebih apa ya, lebih hard gitu ya kalau angkanya lebih tinggi ya dan SC2 SC1 di mana SC1 itu disebut soft, kalau SC2 ini disebutnya kayak medium ya medium compound lah. Dan umumnya pembalap di apa namanya di starting grid ini menggunakan SC1 SC2 SC1 SC2 di depan dan SC1 di belakang atau SC2 SC2. Umumnya pembalap-pembalap di depan seperti kayak Valentin Perone yang memperolehkan pole position, terus David Munoz gitu ya. Terus abis itu ada Maximo Kiles, Joe Kelso gitu menggunakan SC2 SC2. Sementara pembalap-pembalap lainnya kayak misalkan Brian Uriarte, David Almanza, Morelli, ya Jesus Rios,
terus Adrian Fernandez ya, Adrian Fernandez yang menggunakan Honda itu menggunakan SC2 SC1. Sementara Veda Ega Pratama yang start dari posisi 20, kita bisa lihat di sini ya, Veda Ega Pratama nih teman-teman sekalian ya. Saya gedein, Veda Ega Pratama itu menggunakan SC2 dan SC1. Which is sebenarnya sih nggak cukup bikin saya kaget, karena biasanya memang di balapan-balapan yang lalu, di 5 seri balapan yang lalu ya, mulai dari seri pertama, itu Veda Ega Pratama selalu menggunakan ban belakang yang lebih soft bila dibandingkan dengan umumnya pembalap-pembalap yang melakukan race. Jadi ya biasa, kalau saya sih udah menebak bahwa Veda akan menggunakan ban belakang yang jauh lebih soft. Kita udah jelaskan juga di balapan-balapan sebelumnya di reviewnya bahwa Veda banyak melakukan race atau reset penggunaan ban untuk race pace, itu memang menggunakan ban belakang yang menggunakan kompon yang lebih soft. Dan ini menurut saya salah satu kunci juga di mana Veda bisa langsung merangsek ya dari posisi 20 menjadi posisi 12. Artinya sekitar 8 posisi di di awal-awal balapan gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian, karena memang secara umum ban yang lebih soft itu memiliki sifat yang lebih mudah panas, sehingga Veda bisa berhasil start awal dengan pace yang cukup kencang ditambah dengan confidence yang juga cukup tinggi gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya, sebenarnya Veda Ega Pratama dari posisi 12 ya, itu cukup naik gitu ya sebenarnya ya. Posisi naik terus agak turun, naik turun itu sampai di lap ke hitungan lap ke-10 teman-teman sekalian ya. Dari lap pertama Veda Ega Pratama itu sampai lap 10 dia mencoba untuk bisa mendekati pembalap-pembalap terdepan. Namun ya, setelah lap 10 ya, itu Veda Ega Pratama itu seperti kayak sedikit mengendorkan gitu loh teman-teman sekalian. Mengendorkan pace gitu ya dari kalau misalkan saya mau coba lihat di sini ada data-datanya nggak ya? Saya coba untuk ini teman-teman sekalian. Jadi pace-nya itu ya, nanti saya coba di sini ya, pace-nya Veda Ega Pratama itu di lap pertama sampai lap 10 itu mencoba untuk kencang sekitar 147. Tapi di sekitar lap mulai 10 ke bawah itu teman-teman sekalian dia agak sedikit mengendurkan lap time, pace-nya dia menjadi sekitar 148. Saya awalnya berpikir, kan kita nggak tahu ya strategi Veda pada saat balapan, nggak tahu, karena pembalap ketika balapan itu strateginya terserah dia, tinggal bagaimana gitu ya dia menjalankan, karena dia yang merasakan gimana motornya, bisa maksimum kayak gimana di motor. Dan dia Veda itu sekitar lap 10, lap 11 itu turun ke 148-an gitu ya. Dan itu mulai kelihatan jaraknya udah tadinya awalnya sudah mendekati dari pack terdepan gitu ya. Ada Massimo Kiles yang bahkan sempat berada di posisi 9 gitu ya. Dan akhirnya memenangkan balapan. Itu akhirnya kok Veda kok agak sedikit bahkan sampai posisinya sekitar posisi 9 ya pada saat itu ya, Veda Ega Pratama ya, dari posisi 12 itu ya turun naik ke posisi ke-9, terus habis itu Veda itu turun ke posisi 10. Dan setelah itu jaraknya kok agak sedikit jauh. Wah, saya juga seperti berpikir, wah, apakah memang bannya udah habis? Karena memang bannya itu lebih soft bila dibandingkan umumnya pembalap-pembalap terdepan yang kencang kayak misalkan Massimo Kiles gitu ya. Gitu pelan-pelan, wah nih gawat nih, udah makin jauh dari 0,3 turun 0,4 0,5 gitu ya, jarak-jaraknya 0,7 detik. Cuman pack terdepan masih dalam pandangannya Veda Ega Pratama gitu ya, masih kelihatan lah pack terdepan atau kelompok terdepannya. Namun teman-teman sekalian, di 3 lap terakhir inilah ya, yang menarik ya, Veda Ega Pratama itu dari posisi 11 gitu ya, di 3 lap terakhir itu lap time-nya itu kembali dipangkas sama dia jadi 1,47. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, di 3 lap terakhir itu Veda itu memangkas lap time dia atau pace dia menjadi sekitar 147. Dan ini sih, wah, saya pas ngeliat, wah, gila juga nih, gue bilang. Berarti ini tuh kayak strategi, artinya dia tahu kalau misalkan dia tuh udah ngegas banget dari awal balapan sampai lap ke-10. Kalau misalkan dia gas lagi pasti benar-benar habis, sehingga sekitar di lap 10 dia mencoba untuk mengendurkan pace 148.
Terus habis itu sembari menjaga posisi dia dari posisi depan, mempersiapkan sesuatunya nanti untuk di lap terakhir. Dan bener aja, di 3 lap terakhir 16, 17, 18 itu lap time-nya Veda Ega Pratama itu luar biasa gacor, sekitar 147-147an, dan akhirnya bahkan di saat-saat terakhir itu Veda Ega Pratama berhasil overtake pembalap satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya pembalap Honda yang ada di pack terdepan di awal-awal gitu, yaitu Adrian Fernandez. Sehingga akhirnya di akhir balapan Adrian Fernandez harus puas finish di posisi ke 9. Sementara Veda Ega Pratama itu berhasil finish posisi 8. Itu dia faktanya, bahwa Veda dengan posisi 8 dia berada di menjadi pembalap Honda terdepan nih teman-teman sekalian nih, datanya ini ya. Veda Ega Pratama tuh kan ya. Nih, Veda Ega Pratama ya. KTM sampai posisi 7, di mana 7 ada pembalap Malaysia Hakim Danis gitu ya. Hakim Danis juga luar biasa keren gitu ya, di balapan ini sempat di posisi 3, posisi 2, dan akhirnya di balapan terakhir, di lap-lap terakhirnya dia turun sampai ke posisi 7. Sementara Veda berada di posisi 8 dan ini merupakan Honda terdepan. 8, 9, 10, 11 nih Honda semua. Dan Veda berada di posisi 8. Itu Veda, ada Adrian Fernandez, Casey O'Gorman, dan juga Eddie Ose teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan hasil pasca balapan di Catalunya ini, Máximo Quilés itu masih memimpin ya dengan 140 poin. Dia hanya sedikit slip di Grand Prix Amerika dengan finish posisi 2 ya. Selain itu dia membabat habis posisi P1-nya. Sementara Veda Ega Pratama dengan 58 poin persis sama dengan Marco Morelli, dia berada di posisi 5 dengan jarak 82 poin dari Máximo Quilés. Nah ya, data apa lagi yang mau saya? Nah ini dia teman-teman sekalian nih, race pace-nya nih ya teman-teman sekalian ya. Tadi ya 148, 147, 147, 147 ya. Gimana yang ngeliatin ya di sini ya? Oh di sini nggak kelihatan ya, sorry. Saya ini dulu dikit, puterin kameranya ya. Nah ini dia nih teman-teman sekalian. 147, 147, 147, 148. Sekitar di lap ke-9 itu berhenti. Nah masuk lap 10 itu masuk 148 teman-teman sekalian. 148 terus 148 tapi 1, paling gede 1,4. Namun di lap 16 nih saya contrengin warna merah itu mulai geber lagi teman-teman sekalian. 147,7, 147,7, 147,9. Ini luar biasa nih. Artinya Veda mencoba untuk push banget, dan bahkan dia melakukan lap time sektor 1 tercepat itu ada di lap ke-18. Luar biasa sih ya perjuangan dari Veda Ega Pratama di balapan Moto3 Catalunya 2026 ini. Luar biasa. Kita akan lihat lagi balapan selanjutnya nih di Italia. Aduh, kita lihat lagi sampai nanti balapan terakhir di Valencia, bagaimana perjuangan dari pembalap Indonesia ini, Veda Ega Pratama, di tahun pertamanya di kelas Moto3 2026. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.